Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih dan salam cinta damai kepada semuanya. Syukur alhamdulillah, saya sudah tinggal di Kota Palu selama kurang lebih 2 tahun. Dalam 2 tahun saya sering berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah lokasi. Setiap tempat atau setiap lokasi yang saya tempati, semua warganya atau masyarakatnya adalah pendatang, perantau, sama seperti saya. Nah, seiring berjalannya waktu saya berada di Kota Palu, saya menemukan informasi lewat media sosial. Ternyata di Sulawesi Tengah ada kota alam gaib atau kerajaan alam gaib, namanya Kota Wentira atau Kerajaan Wentira. Nah, kerajaan ini sangat terkenal dengan kekayaannya. Ini adalah kekuatan mistis yang ada di Kota Palu, di Sulawesi Tengah. Nah, saya sempat berpikir, apakah Kerajaan Wentira atau Kota Wentira adalah magnet kekayaan Kota Palu, sehingga banyak menarik pendatang atau perantau datang. Nah, mumpung saya berada di Kota Palu, saya tertarik untuk mempelajari. Namun saya tidak berniat untuk datang langsung ke lokasi. Saya hanya ingin mempelajari dari jarak jauh. Saya hanya ingin melihat dari jarak jauh. Karena mengingat saya seorang wanita dan saya tidak tahu persis alamatnya. Nah, kemudian pada hari Kamis kemarin, di pagi hari ini, tepatnya pukul 7 hari Kamis, tiba-tiba saya ingin menonton video teman-teman yang membagikan pengalamannya yang sudah berhasil masuk ke Kota Wentira. Jadi saya tiba-tiba ingin menonton. Nah, kemudian video yang saya tonton ini ada 2 video dan kebetulan ini berurutan. Jadi video ini berurutan, satu menggambarkan surga, satu menggambarkan neraka. Saya tidak tahu apakah ini jawaban dari alam semesta. Ya, pasti ini jawaban dari alam semesta. Karena saya memang berniat untuk mempelajari dari jarak jauh. Nah, sebelum saya lanjut, sebelum saya menceritakan isi video yang saya tonton, sebelumnya saya meminta maaf, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang bersangkutan, kepada pemilik pengalaman ini. Saya tidak ada maksud untuk memberikan penilaian terhadap kehidupan pribadi seseorang. Karena videonya bersifat publik, siapapun bisa menonton dan mempelajarinya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Nah, kemudian kita lanjut, saya menonton video yang pertama. Video yang pertama saya tonton, getaran vibrasinya sangat positif, sehingga saya menonton dengan tenang dan dapat merasakan getaran positifnya. Di mana video ini ceritanya seorang anak muda yang beriman atau bertakwa kepada Allah, berniat datang untuk bersilaturahmi ke Kota Wentira. Dalam perjalanan anak muda ini sempat singgah melaksanakan sholat duha. Nah, kemudian sampai di wilayah Wentira, dia membeli nasi kuning. Sebelum memakan tak lupa dia mengucapkan bismillah. Setelah memakan nasi kuning, ibu yang menjual nasi kuning menyuruh anak muda ini untuk turun ke sungai untuk membasuh wajahnya. Anak muda ini menuruti apa yang dikatakan ibu penjual nasi kuning. Setelah anak muda ini sampai di bawah sungai,
dia menemukan sungai yang sangat jernih airnya. Nah, ini ada dalam Al-Quran. Surga itu berada di atas sungai-sungai yang mengalir. Setelah anak muda ini sampai di sungai, dia melihat sesuatu benda. Nah, kemudian dia memejamkan mata untuk berdoa kepada Allah. Pas membuka mata, dia sudah berada di dalam kota Wentira. Dia sudah berada di dalam kerajaan Wentira. Nah, singkat ceritanya, pengalaman anak muda ini, di sana dia bertemu dengan gadis-gadis cantik yang menggodanya, tetapi tidak tergoda. Nah, kemudian anak muda ini menaiki tangga. Sesekali dia kesandung, tetapi akhirnya berhasil sampai puncak. Nah, tangga ini adalah tangga yang inilah yang disebut tingkat-tingkat kesadaran. Inilah perjalanan spiritual, di mana perjalanan spiritual itu yang pertama digoda oleh kenikmatan dunia, termasuk wanita, harta, uang. Nah, anak muda ini tidak tergoda. Dia melanjutkan perjalanan. Dia menaiki tangga demi tangga. Ini adalah tangga kesadaran, tangga-tangga kesadaran. Ini adalah yang dilalui perjalanan spiritual. Sampai akhirnya anak muda ini sampai di puncak, dia menemukan pemandangan yang sangat indah, surga, pemandangan yang sangat indah. Nanti di akhir video insya Allah saya akan memperlihatkan sampul videonya, sehingga kalian bisa menonton dengan jelas. Nah, kemudian kita lanjut. Anak muda ini sampai di atas, dia bertemu dengan yang pertama Nyi Roro Kidul, yang kedua Bung Karno, yang ketiga saya kurang tahu namanya ini, Semar apa saya kurang tahu. Nah, kemudian yang keempat adalah Prabu Siliwangi. Keempat orang ini adalah penghuni alam dimensi tinggi. Jadi anak muda ini sudah berhasil, perjalanannya sudah berhasil mencapai puncak, sudah berhasil mencapai dimensi tinggi. Dia sudah bertemu dengan para penghuni dimensi tinggi. Dia sudah melihat surga. Dia sudah berhasil mencapai Allah. Nah, kemudian dia diberikan sesuatu oleh Bung Karno. Saya kurang tahu apakah itu emas atau apa. Nanti kalian lihat sendiri. Nah, singkat cerita, anak muda ini pulang keluar dari kota Wentira. Jadi kita bisa menilai sendiri, kalian bisa menilai sendiri bahwa anak muda ini masuk dengan energi positif. Jadi dia juga mendapatkan pengalaman sesuai energinya. Itu adalah perjalanannya. Dan itu adalah perjalanan kita semua di dunia ini. Itulah perjalanan menuju ke Allah. Nah, kemudian video yang selanjutnya, video yang kedua, di mana video ini menceritakan dua orang laki-laki, pekerjaannya supir mobil. Dia masuk ke kota Wentira tidak sengaja karena tersesat. Jadi awal ceritanya sudah menggambarkan bahwa dia tersesat. Dia masuk ke kota Wentira dengan tersesat. Nah, kemudian di dalam kota Wentira, pengalamannya dia digoda oleh gadis-gadis cantik. Dan salah satu di antara laki-laki ini tergoda. Bahkan kalau tidak salah sempat berkenalan. Nah, kemudian mereka juga menemukan makanan yang mereka temukan di sana adalah makanan yang penuh darah. Nah, singkat cerita, kedua sopir mobil ini keluar dari kota Wentira. Namun
wanita yang dikenalnya terus mengikuti hingga ke dunia nyata. Nah, singkat cerita, laki-laki, salah satu dari laki-laki ini yang dikenalnya meninggal dunia. Nah, kemudian laki-laki yang satunya juga diikuti oleh wanita yang sama. Tapi laki-laki ini selalu menolak hingga akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya. Nah, tetapi tanpa disadari dia tersesat lagi yang kedua kalinya. Dia masuk lagi ke kota Wentira, tersesat lagi. Apa yang membuatnya tersesat? Uang. Yang pertama tadi yang membuatnya tersesat adalah wanita. Nah, kemudian yang kedua adalah uang. Dia masuk ke kota Wentira dengan membawa, kalau tidak salah, mobil. Yang jelasnya uang yang menariknya masuk ke kota Wentira. Jadi memang di dunia ini yang membuat manusia itu tersesat adalah kesenangan-kesenangan dunia. Di antaranya wanita, uang, harta, jabatan. Itu semua bisa membuat manusia tersesat. Nah, kemudian di dalam kota Wentira dia melihat temannya yang sudah meninggal sudah berada di dalam kota Wentira. Nah, singkat cerita, dia mendapatkan sesuatu diberikan oleh sahabatnya melalui wanita itu. Saya kurang tahu apakah itu uang atau apa. Kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa lihat sendiri. Nah, teman-teman, dari kedua video ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia itu mendapatkan balasan sesuai perbuatannya masing-masing. Dan jangan juga mengatakan bahwa ternyata surga dan neraka di dunia ini ada di alam gaib. Tidak, memang yang kejadiannya dari kedua video ini, dari kejadian video ini memang ada di dunia ini. Memang sebenarnya ini yang terjadi di dunia ini. Jadi ini adalah gambaran dari Allah, petunjuk dari Allah bahwa penghuni surga ini, penghuni neraka begini. Jadi tinggal kalian mempelajari. Semoga bermanfaat. Saya Wardah Arida mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.